Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV? Semoga kabar baik ya. Jumpa lagi bersama Norika di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan sekarang kita bersama Kaprodi Program Studi Kebidanan S1 ya. Dengan Bu Neni. Apa kabar betul. Bu Neni? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya Bu dari sini? Iya, tadi alhamdulillah lancar. Tidak ada macet sih. Alhamdulillah ya Bu ya. Menembus udara panas Purwokerto ya Bu ya? Betul, panas sekali hari ini. Jadi kita bakalan membahas banyak sekali mengenai prodi kebidanan di UMP ini ya. Iya. Nah pertama-tama nih Bu, Norika ini penasaran bedanya kebidanan sama keperawatan. Oke, iya. Baik, apa sih bedanya bidan sama perawat gitu ya? Ya, kalau bidan itu lebih fokus di kesehatan ibu dan anak. Sedangkan kalau untuk perawat dia memang lebih cenderung untuk pemberian asuhan dari semua lini gitu ya, mulai dari dia balita laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau untuk bidan memang kami lebih fokus ke kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi pada perempuan kayak gitu. Tadi Ibu mention kebidanan S1 berarti ada Iya. D3-nya kah? Oh iya betul. Jadi di UMP itu sebelum kami berdiri, S1 kebidanan berdiri itu dulu UMP itu memiliki D3 kebidanan. Tetapi memang di tahun ini adalah tahun terakhir untuk jadi tahun ini adalah penutupan D3 kebidanan iya, karena memang syarat untuk mendirikan S1 bidan itu dulunya harus punya D3 dan sekarang untuk UMP memang adanya hanya S1 kebidanan dan profesi bidan. Oke, seperti itu. Nah, keunggulannya nih Bu, prodi kebidanan ini dengan prodi kebidanan di universitas lain apa? Oke, ya. Prodi kebidanan UMP secara keunggulan kami memiliki keunggulan herbal, bahan alam. Jadi kami itu memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di lahan, itu yang ada di masyarakat kayak gitu ya, untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi perempuan seperti itu. Jadi memang bidan itu menaungi segala tadi kesehatan reproduksi itu secara umumnya, tetapi kami memiliki kekhususan sendiri yaitu di bidang herbal dan pemanfaatan bahan alam itu. Nah, ini menjadi salah satu keunikan yang Iya, mereka betul. baca itu dapat predikat unggul ya Bu ya tentang herbal itu. Iya, kami akreditasinya baik sekali. Iya. Jadi alhamdulillah memang, dan kami itu salah satu S1 kebidanan yang ada di wilayah Jawa Tengah yang berdiri pertama kali Mbak, terutama di bagian barat ya, Jawa Tengah bagian barat. Jadi kami berdiri dari tahun 2017 dan hanya baru ada UMP waktu itu sampai dengan sekarang, dan kami sudah memiliki akreditasi baik sekali. Luar biasa ya. Kalau kepeminatan Bu, adakah Iya. kepeminatan lain yang bisa diambil oleh mahasiswa kebidanan? Iya, jadi untuk sekarang kami di Prodi Kebidanan itu ada peminatan program RPL. RPL? Iya, RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau yang dimana itu dapat diakses pendidikannya oleh bidan-bidan yang sudah lulus diploma 3. Dulu kan adanya cuma diploma 3 ya. Nah, dia kepingin melanjutkan ke S1. Nah, kami di UMP ada program tersebut dan kami juga sudah terakreditasi baik sekali, sehingga dari instansi pemerintahan itu memang syarat ya, kalau misalkan bidan-bidan PNS kan mereka kalau mau melanjutkan harus syarat institusi yang ditujunya itu harus yang akreditasi minimal baik sekali, dan kami UMP itu sudah baik sekali, sehingga bidan-bidan yang PNS yang ingin melanjutkan ke S1 bidan bisa melanjutkan di tempat kami. Dan itu memang tahun ini menjadi tahun
3 tahun ini ya yang menjadi apa namanya idola gitu ya. Jadi memang termasuk kami menerima lumayan banyak untuk mahasiswa RPL-nya. Berarti kebidanan ini lagi naik-naiknya ya Bu? Iya, lagi naik daun sekali nih yang luar RPL biasa ini. banget lah ya. Dan memang banyak sekali yang bakalan kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas tentang keunggulannya apa sih. Ternyata memang unggul di bidang Herbal, ya. bahan alam. Oke Bu, kita kan semua tahu ya kalau UMP itu punya 2 kampus, Iya, kampus 1, betul. kampus 2. Kampus 2. Nah kalau prodi kebidanan ini di kampus mana Bu? Kami ada di kampus 2, tetapi mungkin saya lurusin sedikit ya Mbak. UMP itu ada 3 kampus Mbak. ada 3 kampus Iya, malah. kampus 1 di Duku Walu, kampus 2 ada di Sokaraja yang Fikes kami, dan kampus 3 ada di Karangsoka, itu juga menjadi kampusnya Fakultas Ilmu Kesehatan. Cuma kalau untuk kebidanannya itu ada di kampus 2. Kampus Seperti 2 itu. bareng Iya. sama prodi lainnya. Prodi lain. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan itu di UMP itu memang terpisah dengan prodi yang lain yang ada di UMP. Kami di sana ada 11 prodi, kayak gitu ya, dan salah satunya prodi kebidanan S1 gitu. Oke. Kayaknya menarik banget nih, kita bakal mengulik lebih dalam mengenai prodi kebidanan yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan daripada penasaran, mending stay tune aja terus di Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kembali lagi di Pojok Kampus bersama Norika dan Bu Neni, Kaprodi Prodi Kebidanan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi kita sudah menyinggung sedikit nih tentang gedungnya ya Bu. Iya, betul. Kayaknya ada gedung baru ya Bu ya? Iya. Ya, itu sebagai fasilitas juga. Coba bisa diceritain sejauh mana atau sebanyak apa fasilitas yang ada untuk mendukung mahasiswa? Ya, jadi alhamdulillah kami mendapatkan hibah dari Presiden Republik Indonesia gitu ya Mbak waktu itu, dan kami di kampus 2 sekarang sedang dibangun Presiden Tower yang terdiri dari 13 lantai. Iya betul, yang nanti akan menampung Fakultas Ilmu Kesehatan tadi yang mungkin sempat saya singgung tadi. Kami memiliki 11 prodi gitu ya, yang insya Allah nanti bisa ditampung semua di situ, dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pendidikan juga semuanya ada di situ. Ada ruang kelas pasti, kemudian ada laboratorium, kemudian ruang dosen, fasilitas-fasilitas untuk yang non akademik, kegiatan kemahasiswaan juga semuanya tertampung di situ. Jadi memang gedung ini menjadi satu-satunya ya gedung yang mendapatkan hibah, dan insya Allah tahun 2026 itu sudah bisa kita nikmati gitu ya. Kami sudah bisa pindah ke sana. Kemudian untuk mahasiswa nanti juga bisa kuliah di sana. Terutama untuk mahasiswa baru nanti tahun 2026-2027 sudah menggunakan gedung yang baru. Asik. Tadi para maba tuh gedungnya di gedung baru ya Bu Iya, ya? nanti para mabanya di gedung baru. Nah, oke, boleh diceritain sedikit Bu tentang laboratorium yang ada atau tempat praktek yang ada, itu untuk praktek apa aja Bu di sana? Iya, kalau untuk lab kami setiap prodi itu memiliki laboratorium masing-masing. Keperawatan ada sendiri, kebidanan pasti kami ada laboratorium maternal neonatal, ada laboratorium nanti kebidanan dasar, komunitas, kemudian juga ada lab OSCE. Lab OSCE itu nanti fungsinya adalah untuk ujian skill, karena memang kebidanan itu kan yang diutamakan skillnya ya Mbak ya, keterampilannya. Jadi memang ujian skill itu di kebidanan itu sangat penting, sehingga nanti di gedung Presiden Tower itu juga ada laboratorium OSCE yang terpadu, yang mungkin sudah kami sesuaikan sesuai dengan apa yang ada di rumah sakit ya gitu. Jadi setting-setting tempatnya itu kami sesuaikan sesuai dengan setting-setting tempat yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat pelayanan bidan kayak gitu, PMB, biar nanti pada saat mahasiswa dan alumni itu sudah mulai bekerja itu sudah nggak kaget lagi gitu, karena settingan laboratorium kami memang sudah disetting sedemikian rupa menyerupai dengan tempat praktek
kayak Oke, gitu berarti nanti. ini banyak prakteknya ya pemirsa. Berarti metode pembelajarannya itu lebih banyak prakteknya kah Pak? Bu? Iya. Iya, jadi kalau untuk kebidanan memang cenderung lebih banyak praktek karena kami yang diutamakan adalah skill. Meskipun dalam proses metode pembelajaran di program sarjana itu memang lebih mengutamakan untuk teorinya terlebih dahulu karena skill nanti akan akan diasah pada saat mereka program profesi. Seperti kedokteran itu kan untuk yang sarjananya memang belajar dulu di kampus nanti setelah itu mengambil program profesinya yang mereka full di lahan selama 1 tahun untuk belajar skillnya atau kompetensinya itu kayak gitu. Pastinya untuk mendukung skill nggak cuma fasilitas yang disediakan tapi Iya, juga tenaga pendidik atau dosen iya, ya. pasti. Coba diceritakan dong Bu, latar belakang dosen-dosen yang ada di Prodi Kebidanan UMP. Iya. Jadi kami di Prodi Kebidanan ada 16 dosen kami yang terbagi di Prodi Kebidanan Sarjana dan juga profesi. Untuk pendidikan dari dosen-dosen kami sekarang sudah banyak yang lulusan S3 gitu ya. Lulusan S3-nya juga dari lulusan universitas terbaik yang ada di Indonesia, dari UI, dari Unpad, dari Undip, dari UNS Solo gitu ya. Jadi memang untuk dosen kami untuk pendidikan memang sudah sangat terfasilitasi. Kemudian selain lulusan S3 juga kami semuanya sudah lulusan S2 juga dan mereka memiliki keunggulan masing-masing kayak gitu ya. Jadi memang untuk dosen itu kan tridharma perguruan tinggi ya Mbak. Jadi memang tugas kami, kewajiban kami adalah mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian pada masyarakat kayak gitu dan dosen-dosen kami ini semuanya aktif dalam tridharma ini seperti itu. Oke. Berarti dari fasilitas pun sudah oke, tenaga pendidiknya pun luar iya, biasa. pasti luar biasa. Pasti sudah terjamin kualitasnya ya, Bu ya. Oke, nih mungkin nanti kita bakalan lebih banyak lagi mengulas mengenai praktek-praktek apa aja, magangnya bagaimana ya Bu. Pasti ada magang kan ya Bu? Oh ada, kami setiap semester karena kami proses pembelajarannya adalah blok, jadi setiap akhir blok kami pasti ada kunjungan atau namanya fit lab ya, kunjungan ke lahan-lahan praktek gitu. Nah di lahan-lahan praktek ini nanti ada instansi dari pemerintah seperti rumah sakit RSUD, kemudian ada RSIA, kemudian puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Dinas Kabupaten Banyumas. Banyak sekali ya, betul. Mungkin kita tahan dulu karena nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Pojok Kampus. Kembali lagi dengan Pojok Kampus bersama Bu Neni dari Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, tadi sempat disinggung mengenai metode blok. Itu apa sih Bu metode blok? Metode blok itu metode proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran kami untuk yang tahap sarjana itu memang ada tahap blok dan juga konvensional. Saya contohkan dulu untuk yang mata kuliah konvensional itu seperti apa. Kayak contohnya kami ada anatomi, fisiologi, biokimia. Itu karena mereka belajar secara umum. Sedangkan untuk proses pembelajaran blok itu kami sudah masuk ke dalam tahap lebih ke kurikulum intinya kami, yaitu kayak kehamilan, persalinan. Nah, di kami itu ada yang namanya mata kuliah blok kehamilan, blok persalinan, blok nifas. Nah, di dalam satu mata kuliah blok itu sudah terdiri dari beberapa mata kuliah di dalamnya. Ada contohnya tadi mata kuliah blok asuhan kehamilan.
Nah, di dalam blok asuhan kehamilan itu sudah ada mata kuliah asuhan kehamilan itu sendiri, ada mata kuliah dokumentasi kebidanan pada asuhan kehamilan, ada mata kuliah gizi dalam kehamilan, ada mata kuliah komunikasi dalam asuhan kehamilan. Nah, itu jadi di dalam satu blok itu terdiri dari beberapa mata kuliah. Seperti itu. Itulah metode blok. Oke, jadi istilah awamnya itu ya. Jadi itu adalah pengelompokan mata kuliah yang sekiranya memang masih satu cakupan, betul. Oke, nah otomatis ini kan metode blok ini tuh ya jadi prakteknya mereka agar mereka bisa mengaplikasikannya. Dan lebih fokus ke satu asuhan. Kayak misalkan tadi kehamilan. Jadi kita di dalam beberapa minggu gitu ya. Karena kan pembelajaran itu 16 minggu. Nah, 16 minggu itu full belajar tentang asuhan kehamilan. Jadi mahasiswa ini akan lebih fokus belajar tentang kehamilan mulai dari teorinya sampai nanti dia juga tadi terjun ke lahannya. Praktek ataupun fit lab kayak gitu ya. Karena kalau di kebidanan sarjana itu memang belum boleh langsung memegang pasien. Kenapa? Karena kami level KKNI-nya itu masih level tahap 5 yang dimana mahasiswa itu masih belajar tentang teorinya. Jadi untuk skillnya mereka lebih tahap ke observasi. Nah, jadi kalau misalkan blok ini blok kehamilan itu sampai tuntas. Jadi mulai dari belajar teorinya tentang kehamilan, kemudian skillnya belajar di laboratorium di kampus, dan juga observasi di lahan praktek tentang kehamilan juga. Jadi langsung tuntas gitu. Nah, ini pasti kan diaplikasikan ke real life ya Bu ya? Iya, Maksudnya betul. ke lahan, tadi Ibu bilang lahan, berarti itu ke rumah sakit kan? Rumah sakit. Berarti itu ada magang Bu? Iya, ada magang. Mungkin lebih bahasanya itu bukan magang ya, lebih namanya itu adalah fit lab atau kunjungan kayak gitu ya, yang dimana mahasiswa nanti karena ini masih tahap sarjana, jadi mahasiswa itu lebih melihat untuk observasi kayak gitu ya, bagaimana melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, menolong persalinan, melakukan pemeriksaan pada ibu nifas. Jadi mereka mengobservasi, melihat apakah apa yang mereka pelajari secara teorinya, secara skillnya di laboratorium itu sama nggak sih sama yang ada di lahan. Nah, itu adalah fit lab kayak gitu. Jadi di sana mahasiswa mengobservasi, menganalisis kayak gitu ya, karena memang tahap sarjana itu kan mahasiswa lebih cenderung untuk menganalisis apakah yang mereka pelajari di kelas, yang mereka pelajari di kampus itu real sama dengan apa yang mereka lihat di lahan, seperti itu. Nah, untuk magang atau fit lab tadi nih Bu, pasti kan ada kerjasama sama instansi. Coba dong Bu diceritain udah kerjasama sama instansi mana aja? Kami Prodi Kebidanan UMP itu banyak sekali ya instansi yang bekerja sama dengan kami. Ada Dinas Kesehatan Kabupaten Barling-Mas Cakep terutama, kemudian rumah sakit juga yang ada di wilayah Barling-Mas Cakep, ada Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Banyumas, kemudian ada RSUD Haji Barang, ini kayak yang di wilayah Banyumas ya Mbak. Ada RSI Purwokerto, kemudian Purbalingga, RSUD Guteng Purbalingga, RSUD Cilacap, RSUD Kebumen. Jadi memang instansi-instansi kesehatan yang ada di wilayah Barling-Mas Cakep, kita semuanya sudah bekerja sama untuk tadi menambah skill dari mahasiswa kami, terutama untuk kegiatan-kegiatan fit lab itu, kunjungan dan observasi. Oke, nah ngomongin soal mahasiswa nih yang tadi ditaruh di fit lab, ditaruh di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Ada nggak sih Bu kegiatan mahasiswa lainnya di samping akademik itu? Iya, kami di Prodi Kebidanan itu selain untuk meningkatkan jenjang akademiknya, kami juga sangat mendukung untuk mahasiswa terus berprestasi di bidang non akademik kayak gitu ya. Untuk yang non akademik itu misalnya kayak lomba-lomba gitu ya Mbak, lomba tingkat nasional, tingkat internasional itu kami Prodi itu sangat mendukung. Kemudian selain itu juga kami Prodi itu juga mendukung kegiatan kemahasiswaan seperti PKM, kemudian PPK Ormawa yang dimana itu diselenggarakan oleh Dikti gitu ya, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nasional. Mereka itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk terus
meningkatkan apa namanya Skill. skill yang mungkin di luar bidang pendidikan yang mereka ambil kayak gitu ya. Betul. Nah itu kami di Prodi juga sangat mendukung untuk mahasiswa bisa terus berprestasi di bidang-bidang tersebut seperti itu. Dan selain itu tadi kayak misalkan contohnya ada kegiatan oral presentasi gitu ya Mbak. Kemudian ilmiah, oral presentasi ilmiah itu juga kami dari Prodi sangat mendukung untuk mahasiswa kami untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kebetulan kami juga memiliki mahasiswa-mahasiswa berprestasi, ada beberapa mahasiswa yang mengikuti KKN internasional kayak gitu ya, kemarin ke Malaysia. Jadi kemudian untuk oral presentasi juga tingkat internasional, ada yang ke Thailand, ada yang ke Malaysia kayak gitu. Keren banget, semuanya difasilitasi Iya, ya. betul. Mulai dari yang mau akademik ya ada, mau akademik ada, mau pengalaman yang internasional dikasih. Iya pasti. Nah ini mereka makin penasaran ya, karena makin menarik aja nih. Mungkin nanti kita bakalan bahas lebih lanjut ya mengenai jenjang profesi dan Iya, juga betul. kiprah kebidanan S1 UMP ini di kancah internasional. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi pemirsa Satelit TV di Pojok Kampus bersama program studi kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bu Neni, tadi sudah sempat disinggung bahwa ada kiprah internasionalnya juga nih ya, mahasiswa-mahasiswa kebidanan UMP ini. Coba dong Bu diceritain kiprahnya di kancah internasional seperti apa? Jadi untuk alumni kebidanan UMP kami sudah lumayan banyak ya alumni yang bekerja di luar negeri gitu ya. Contohnya ada di Arab Saudi, kami ada 2 rumah sakit, 2 alumni yang bekerja di 2 rumah sakit di Arab Saudi, kemudian ada alumni yang bekerja di Jepang, di Taiwan kayak gitu ya. Dan ya itu adalah alumni-alumni yang bekerja di internasional. Selain di kancah internasional, di nasional pun banyak kayak gitu ya. Jadi alumni-alumni kami sangat diterima di beberapa instansi kesehatan kayak RSIA, rumah sakit RSUD gitu ya, rumah sakit umum daerah kayak gitu. Jadi insya Allah lulusan prodi kebidanan UMP itu memang diminati di instansi-instansi baik di dalam negeri maupun luar negeri gitu Mbak. Dan selain itu tadi mungkin karena pada saat proses pembelajaran kayak gitu ya Mbak, kami memang mahasiswa itu juga UMP itu memiliki keunggulan modern yang dimana ada mereka itu wajib menempuh bahasa Inggris itu 16 SKS sendiri. 16 itu SKS iya. sendiri, Bu. Jadi satu semester itu mereka itu harus lulus program D1 bahasa Inggris itu. Kemudian selain itu di prodi juga ditambah lagi ada bahasa Inggris keprodian kayak gitu ya. Yang dimana itu semua kita gunakan untuk menunjang alumni-alumni bisa berkiprah di internasional kayak gitu Mbak. Dipersiapkan sekali ya Bu Iya, ya? memang dari awal sudah kami persiapkan seperti itu. Nah dari tadi nih kita membahas bahwa lulusan kebidanan ya jadi bidan. Sebenarnya bisa nggak sih Bu jadi profesi yang lainnya gitu Bu? Iya, jadi lulusan bidan itu memang inginnya pasti dari awal kan orang tua menyekolahkan di bidan, kepengennya jadi bidan gitu ya. Kemudian kalau nggak jadi bidan di rumah sakit, bidan di puskesmas kayak gitu, ataupun mereka bisa membuka praktek mandiri sendiri gitu ya. Karena memang bidan itu diperbolehkan untuk membuka praktek mandiri. Selain menjadi bidan, lulusan bidan juga bisa menjadi seorang researcher atau peneliti. Gitu. Iya, kayak bekerja di BRIN gitu ya, Badan Riset Indonesia gitu ya. Kemudian juga bisa juga bekerja di instansi seperti kayak instansi-instansi kesehatan kayak BPJS Kesehatan kayak gitu ya, karena kan masih berhubungan ya Mbak ya. Dan ya itu jadi lulusan bidan tidak harus menjadi seorang bidan, tetapi
bisa juga mengembangkan ke mungkin kemampuan-kemampuan yang mereka mungkin lebih minatin kayak gitu ya. Kalau misalkan tadi ingin menjadi peneliti itu sangat bisa juga, karena memang di prodi juga mata kuliah tentang metodologi penelitian juga kami asah terus kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, Norika juga pernah dengar ya, Bu, kalau di KUA ya, Kementerian Agama Indonesia ini kan memang membuka kelas pranikah ya, Bu. Iya, betul, Itu betul. ada kerjasama juga nggak? Iya. Bu? Coba diceritain dong. Memang biasanya kalau untuk kelas pranikah ini KUA gitu ya, atau Kementerian Agama akan bekerja sama dengan kayak puskesmas kayak gitu ya, dan biasanya di situ akan meminta bidan untuk memberikan edukasi tentang persiapan kehamilan kayak gitu ya, tentang kesehatan reproduksi, karena memang itu sangat penting untuk persiapan nantinya dia membangun rumah tangga ya. Pasti kan yang namanya menikah maunya pasti punya anak dong ya Mbak ya. Nah itu dengan adanya edukasi pranikah ini, terutama edukasi tentang kesehatan reproduksi, persiapan pernikahan, persiapan kehamilan, itu sangat dibutuhkan dan penting gitu ya untuk si para calon ibu dan ayah ini mempersiapkan kehamilan dengan baik. Kemudian selain itu juga ada edukasi tentang perawatan bayi kayak gitu ya, karena itu juga sangat dibutuhkan pada saat setelah mereka menikah, kemudian mereka hamil, melahirkan, otomatis juga butuh informasi-informasi kesehatan tentang cara ini tadi pada bayi gitu ya, merawat bayi gitu ya. Iya, seperti itu. Oke Bu, tadi sudah disinggung sedikit nih kalau ternyata nggak cuma bisa jadi bidan, Iya, bisa betul. jadi profesi yang lainnya yang memang berkaitan dengan kebidanan dan kesehatan nih Bu. Nah, keunggulan lainnya Bu dari program studi kebidanan S1 UMP ini apa Bu? Iya, keunggulan tadi kan memang keunggulan kami di bidang herbal ya, atau pemanfaatan bahan alam. Nah selain itu UMP gitu ya, kami kebidanan UMP juga memiliki keunggulan tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan atau Islami gitu ya. Nah di Islami ini kami untuk bidan terutama ya, kami sangat mengharapkan kayak gitu para alumni kami, mereka itu memiliki sikap dan perilaku Islami. Okay. Contoh dari sikap dan perilaku Islami itu seperti contohnya misalkan dalam dia melakukan tindakan ya, memberikan asuhan itu lebih teliti, lebih lemah lembut kayak gitu ya. Kemudian lebih sopan, kemudian juga pada saat akan melakukan tindakan, misalkan contohnya mau menyuntik nih, nah itu biasanya pada saat praktek di lab kayak gitu ya, kami pasti selalu memberikan informasi kayak gitu Pak kepada mahasiswa, menyuruh mahasiswa untuk pada saat akan menyuntik itu berdoa terlebih dahulu, contohnya kayak Bismillahirrohmanirrohim, kemudian diakhiri dengan Alhamdulillah kayak gitu, dan itu masuk ke dalam checklist atau urutan dalam pemberian suntikan misalkan, contohnya seperti itu. Baik, jadi keunggulannya banyak sekali nih pemirsa. Nah buat pemirsa yang penasaran untuk bergabung di program studi kebidanan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini, tetap stay tune di Pojok Kampus. Masih bersama Norika dan Bu Neni dari program studi kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di program Pojok Kampus. Oke, jadi kita sudah membahas banyak sekali tentang keunggulan-keunggulan yang ada di program studi kebidanan S1 UMP ini. Nah Bu, pasti Norika yakin banyak sekali pemirsa di luar sana yang penasaran gimana cara daftarnya. Coba Bu, bisa dijelaskan. Oke, untuk cara daftar di prodi kebidanan UMP pastinya
ke PMB ya, ke Biro Penerimaan Mahasiswa Baru. Di situ ada 2 sistem sebenarnya, bisa secara online maupun offline. Jadi kalau misalkan mau offline langsung datang ke UMP Kampus 1 di Biro Penerimaan Mahasiswa Baru, di sana bisa. Atau mau secara online nih, misalkan dari luar Jawa gitu, mau kepengen kuliah di UMP, bisa mendaftar secara online, kemudian masuk ke akunnya PMB gitu ya Mbak. Nanti di situ tinggal pilih saja program studi kebidanan sarjana atau kebidanan S1 kayak gitu. Nanti tinggal ikutin alurnya yang ada di situ. Nanti otomatis akan bisa langsung mendaftar di prodi kebidanan S1 UMP itu. Oke, nah ini Bu tadi kan Ibu menyinggung ya Bu, kalau di UMP, kebidanan UMP itu kan ada keislamian. Iya, betul. Tapi ini terbatas nggak sih Bu untuk yang Islam-Islam aja, yang non-Muslim boleh nggak Bu? Oh iya, sangat boleh. Sangat boleh, iya. Boleh. Sangat boleh. Jadi kami prodi kebidanan UMP itu tidak membatasi ya untuk mahasiswa yang hanya Muslim saja gitu. Meskipun keunggulan kami memang herbal ya, modern sama Islami gitu ya. Tetapi kami juga menerima dari mahasiswa non-Muslim. Dan untuk mahasiswa non-Muslim sebenarnya kami tahun-tahun sebelumnya itu juga menerima mahasiswa non-Muslim, tetapi memang masih tahap yang RPL tadi, yang bidan dari diploma 3, dia ingin melanjutkan sarjana, itu kami menerima yang dari non-Muslim. Dan dari pihak UMP-nya, universitasnya sendiri itu sangat terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa non-Muslim ini gitu. Jadi difasilitasi juga gitu, dan mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama gitu, nggak dibeda-bedakan. Oke, ini keren banget ya, jadi semuanya boleh masuk, boleh mendaftar di program studi S1 Kebidanan UMP. Lalu Bu, tadi kan Ibu mention yang RPL nih Bu. Iya, betul. Nah, yang RPL ini samakah Bu atau ada jalur khususnya untuk mendaftar Bu? Kalau untuk proses pendaftarannya itu sama, jadi melalui PMB juga. Cuma mungkin nanti ada beberapa tahapan yang berbeda gitu ya Mbak. Kalau misalkan yang jalur reguler tadi, itu kan ada jalur beasiswa, ada jalur dari yang reguler biasa kayak gitu, yang daftar kemudian dia registrasi gitu ya. Kalau untuk yang RPL ini memang nanti ada beberapa dokumen-dokumen yang perlu disiapkan pada saat proses pendaftaran. Jadi kalau misalkan reguler itu mereka menyiapkan transkrip nilai dan ijazah SMA, kalau yang RPL ini berarti transkrip nilai dan ijazah diploma 3 gitu waktu pas D3-nya. Kemudian selain itu juga mempersiapkan kayak sertifikat-sertifikat yang pernah didapatkan kayak gitu ya, untuk mengkonversikan nilai. Karena tadi kami kan untuk program RPL itu ada 2 program ya Mbak. Yang pertama itu program yang dari kelas TPMB atau yang dia bidan tetapi dia sudah memiliki praktek mandiri bidan, sehingga diakui tuh praktek-prakteknya dan dikonversikan ke nilai, ke SKS kayak gitu. Dan yang kedua yaitu pengakuan atau dari transfer kredit. Untuk transfer kredit ini kan tadi mengumpulkan transkrip nilai, nanti transkrip nilai yang dari diploma 3 itu kami akukan juga menjadi nilai yang ada di kami gitu ya, kebidanan S1, dan nanti ada beberapa mata kuliah juga yang harus ditempuh untuk menambah SKS yang belum terpenuhi, seperti itu. Oke. Nah Bu, tadi selain RPL kan bisa yang S1 dari awalnya tuh SMA. Nah, apakah ini terbatas cuma untuk SMA toh Bu? Oh, tidak dong. Enggak ya? Enggak ya. Jadi memang untuk UMP, kebidanan UMP itu kami bisa menerima dari lulusan SMA dan juga lulusan SMK. SMK-nya tapi terbatas ya Mbak, maksudnya bukan terbatas, ada kriterianya gitu ya. Jadi SMK yang boleh mendaftar di S1 kebidanan itu adalah SMK yang lulusan dari bidang farmasi, kemudian laboratorium medik, kemudian perawat kayak gitu ya. Intinya SMK kesehatan gitulah ya. Yang selinier ya Bu? Iya, yang selinier kayak gitu, karena memang biar pada saat masuk nanti nggak kaget-kaget banget sama mata kuliahnya gitu. Tapi untuk yang SMA itu hanya IPA toh, apa boleh IPS? Boleh IPS juga. Boleh IPS. Iya, jadi SMA, IPA IPS, SMK-nya SMK kesehatan.
Oke, Bu, nih kita sudah berada di penghujung acara. Untuk terakhir, adakah pesan-pesan untuk para pemirsa yang lagi nonton, Bu? Iya. Apa ya, untuk pesan-pesannya mungkin ini kali ya, menyampaikan kenapa sih harus sekolah di kebidanan UMP gitu ya. Ya, jadi kenapa harus memilih kebidanan UMP? Karena kebidanan UMP itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kami memiliki keunggulan herbal, pemanfaatan bahan alam, kemudian Islami yang insya Allah lulusan bidan UMP itu memiliki perilaku sikap Islami yang sopan, baik, kemudian tidak gerasa-gerusu gitu ya. Lebih mengutamakan tentang kepentingan pasien, memberikan asuhan sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Dan tadi bidan itu idolanya para mertua gitu ya. Kenapa idolanya mertua? Karena bidan itu dia perempuan ya Mbak ya. Karena bidan di Indonesia itu kami masih dibatasi adalah seorang perempuan, sehingga kami semuanya adalah perempuan, dan perempuan di sini belajar tentang kesehatan perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi kami belajar di bidan itu bisa merawat diri sendiri gitu. Kemudian juga bisa merawat anak-anak yang kita lahirkan nanti gitu. Oke. Jadi memang idaman banget. Idaman banget ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Ya Bu, kita tadi banyak banget tahu seputar S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, untuk pemirsa yang mau mendaftar langsung saja ke website PMB UMP ya, dan langsung saja dibaca-baca kriterianya apa saja. Segitu aja sesi Pojok Kampus bersama S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya Norika dan Bu Neni pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.